Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya harap pada pertemuan hari ini teman-teman dalam keadaan sehat walafiat. Baik, di pertemuan hari ini kita akan membahas materi mengenai keseimbangan umum. Jadi, interaksi antara permintaan dan penawaran dapat menjelaskan terbentuknya harga dan output keseimbangan pada pasar suatu barang. Pendekatan analisis yang dilakukan sering disebut sebagai partial equilibrium. Artinya, analisis hanya dilakukan atas satu barang, tanpa mengaitkan dengan barang lain di perekonomian. Secara empirik, pendekatan ini memiliki banyak keterbatasan karena adanya kemungkinan hubungan antar barang atau substitusi dan komplement, maupun antar pasar atau output dan input market. Jadi, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai materi permintaan dan penawaran serta equilibrium. Tetapi pada equilibrium tersebut kita hanya menjelaskan mengenai satu barang saja. Jadi di sana menjelaskan mengenai keseimbangan yang diperoleh antara harga dan kuantiti barang pada keadaan pasar di mana barangnya hanya satu jenis. Sehingga di sana tidak mampu menjelaskan mengenai hubungan antara barang substitusi dan komplementer. Kemudian, definisi model keseimbangan umum. Model keseimbangan umum adalah model analisis keseimbangan harga dan output pasar dengan pendekatan keterikatan antar barang dan antar pasar dengan fungsi perfectly competitive price system. Nah, ini dia ilustrasinya. Awal semua pasar berada di tingkat keseimbangan P, W, dan keseimbangan P1, W1, P2, dan W2. Di mana di sini P1 adalah keseimbangan antara harga tomat dan tenaga kerja untuk pasar tomat. Sehingga kita bisa lihat pada keseimbangan harga di sini di mana awalnya adalah keseimbangan pada P1. Kemudian pada pasar tomat. Begitu juga dengan keseimbangan tenaga kerja, di sini ada pada keseimbangan tenaga kerja W1 pada pasar tomat. Ketika permintaan tenaga kerja untuk tomat ini bertambah, sedangkan penawarannya tetap, maka akan menggeser upah dari tenaga kerja. Sedangkan ini karena terjadi perubahan keseimbangan di mana permintaan meningkat menjadi D, aksen, sehingga yang tadinya ada di titik P1, kemudian akan membentuk keseimbangan baru dengan keseimbangan antara S yang bergeser menjadi S aksen, sehingga tidak hanya permintaan yang meningkat, tetapi juga penawaran terhadap tomat juga meningkat, sehingga hal ini meningkatkan atau mengakibatkan perubahan harga dari P1 ke P3. Di sini, ketika terjadi kenaikan permintaan tomat, maka akan terjadi serangkaian penyesuaian di pasar lain yang terkait. Kenaikan permintaan tenaga kerja dan upah pekerjaan di perkebunan tomat. Nah, ini dia yang tadi saya jelaskan. Permintaan tenaga kerja untuk tomat meningkat, sedangkan jumlah tenaga kerjanya tetap, sehingga terjadi kenaikan upah. Seperti itu. Kemudian kenaikan biaya produksi pada tomat atau pergeseran kurva penawaran. Di sini juga akibatnya terjadi pergeseran penawaran dari S ke S1, S aksen, sehingga harganya juga bergeser. Kemudian untuk pasar timun, di mana penurunan permintaan dan permintaan tenaga kerja di perkebunan timun. Di sini terjadi permintaan tenaga kerja pada pasar timun mengalami penurunan dari D ke D aksen, sehingga dengan penawaran yang tetap, maka upah yang diberikan juga mengalami penurunan dari W3 ke W4. Begitu juga dengan
permintaan pada pasar timun, di mana tadinya permintaan berada di D, dengan penawaran yang sama akan berubah, permintaannya mengalami penurunan dengan penawaran yang sama, maka ini akan menyebabkan perubahan harga yang tadinya ada di P menjadi P4 akibat dari penurunan permintaan. Asumsi perfectly competitive price system dalam model keseimbangan umum, yang dimaksud dengan perfectly competitive price system adalah pasar dengan komoditi, terdapat pembeli dalam jumlah yang besar yang menjadikan tingkat harga faktor eksogen, dan dalam melakukan konsumsi, para pembeli ini memaksimumkan tingkat kepuasan. Pada saat para pembeli ini adalah pemilik faktor produksi dalam perekonomian tenaga kerja. Terdapat penjual dalam jumlah besar yang menjadikan tingkat harga sebagai faktor eksogen. Dan dalam melakukan produksi, para penjual ini memaksimumkan profit. Kemudian berlaku hukum law of one price. Baik konsumen dan produsen memiliki informasi simetri dan tidak ada ketidakpastian. Kemudian pada permintaan keseimbangan umum, dalam analisis keseimbangan umum, konsumen diasumsikan memiliki fungsi kepuasan yang homogen. Individu memiliki tingkat konsumsi berdasarkan tingkat pendapatan dan harga barang-barang. Tingkat pendapatan selanjutnya dihitung berdasarkan kepemilikan faktor produksi, tenaga kerja, modal, dan lain-lain. Selanjutnya, dalam konteks keseimbangan umum, yang akan menentukan besar alokasi adalah agregasi dari fungsi kepuasan individu dan representative utility function. Kemudian pada penawaran dalam keseimbangan umum, dalam model keseimbangan umum, hal yang lebih kompleks untuk dimodelkan adalah dari sisi penawarannya. Dalam model keseimbangan umum, diproduksi asumsi efisiensi dalam alokasi faktor. Dalam model ini, dimisalkan modal adalah K dan pekerja adalah L. Kurva untuk menggambarkan alokasi faktor produksi yang efisien dikenal sebagai Production Possibility Frontier atau PPF. Perangkat analisis untuk menggambarkan konsep PPF ini dikenal sebagai Edgeworth Box Diagram. Nah, ini dia Edgeworth Box Diagram. Baik, jadi diagram ini lebih menggambarkan seperti diagram atau kurva isoquant atau kurva indifferent, di mana bentuknya ini adalah cembung terhadap titik origin. Sehingga di sini kita bisa lihat ada dua kombinasi faktor produksi, di mana di sini ada faktor produksi X dan di sini ada faktor produksi Y. Nah, kombinasi faktor produksi X di sini terdapat tenaga kerja dan terdapat modal. Begitu juga untuk faktor produksi Y. Di sini adalah tenaga kerja dan di sumbu vertikal adalah modal, kemudian di sumbu horizontal adalah tenaga kerja. Nah, pada titik A ini menjelaskan kombinasi antara faktor produksi yang digunakan oleh faktor produksi X dan Y, di mana pada produksi X di sini dia menggunakan jumlah tenaga kerja sejumlah ini. Nah, ini adalah jumlah tenaga kerja yang digunakan untuk X, jadi sepanjang garis ini hingga titik A. Sedangkan untuk modal, produksi X menggunakan modal tenaga kerja dari sini, dari titik ini ke titik A. Sedangkan untuk produksi Y, dia menggunakan tenaga kerja sebesar sisanya. Namun dia menggunakan faktor produksi modal lebih besar jika dibandingkan dengan faktor produksi modal untuk produksi X. Nah, ini adalah faktor produksi modal dan ini faktor produksi tenaga kerja untuk Y. Pada
produksi Y, dia menggunakan faktor produksi tenaga kerja lebih sedikit, tetapi dia lebih banyak menggunakan faktor produksi modal. Sebaliknya, untuk produksi X, dia lebih banyak menggunakan faktor produksi tenaga kerja dibandingkan dengan faktor produksi modal. Pada Edgeworth Box, banyak dari alokasi dalam Edgeworth Box secara teknis tidak efisien. Dimungkinkan untuk menghasilkan lebih banyak X dan Y yang menggeser modal dan tenaga kerja. Kita akan mengasumsikan bahwa pasar kompetitif tidak menunjukkan pilihan input yang tidak efisien. Bagaimana dapat mengalokasikan yang efisien? Yaitu dengan cara menggambarkan hasil produksi aktual. Dengan menggunakan kurva isoquant untuk dua barang, di mana kurva isoquant untuk barang X barang X menggunakan X sebagai titik 0, dan isoquant untuk barang Y menggunakan Y sebagai titik 0. Kemudian alokasi efisiensi akan terjadi di mana isoquant akan bersinggungan satu sama lain. Jadi begini, ini ada berbagai macam kombinasi faktor produksi antara X, faktor produksi tenaga kerja dan faktor produksi modal pada produksi X. Nah, ini adalah kombinasinya. Jadi, dia akan semakin ke kanan dan semakin meningkat. Sedangkan kombinasi untuk faktor produksi untuk produksi Y, di sini ada faktor produksi tenaga kerja, dan di sini adalah faktor produksi modal. Nah, di titik A ini adalah titik keseimbangan yang terjadi, tetapi tidak efisien. Mengapa? Karena di sini, pada titik ini, antara produksi X dan produksi Y sama-sama memiliki faktor produksi yang tidak sama, di mana faktor produksi X membutuhkan faktor produksi tenaga kerja lebih banyak dibandingkan untuk faktor produksi modal. Kemudian sebaliknya, untuk produksi Y, dia lebih banyak menggunakan faktor produksi modal dibandingkan dengan faktor produksi tenaga kerja. Sehingga bagian yang ini, di tengah sini, ini adalah bagian yang lebih efisien. Lalu, bagaimana keadaan yang lebih efisien daripada ini? Jadi, ini adalah keadaan yang lebih efisien, di mana pada titik ini terjadi persinggungan antara X dan Y, X2 dan Y1. Sehingga pada poin A tidak efisien karena dengan pergeseran sepanjang Y1 kita akan meningkatkan X dari X1 ke X2. Sedangkan Y-nya konstan. Jadi ini pada titik A ini dapat menyebabkan penggunaan faktor produksi tenaga kerja ini, faktor produksi tenaga kerja dan modal pada produksi X akan masih dapat ditingkatkan, sehingga akan terjadi pergeseran dari X1 ke X2. Sedangkan untuk Y-nya konstan, tidak mengalami perubahan. Begitu juga untuk penggunaan kombinasi faktor produksi pada produksi Y, di mana pada poin A yang tidak efisien karena adanya pergeseran sepanjang X1, sehingga itu akan meningkatkan Y dari Y1 ke Y2, sedangkan kondisi X-nya konstan. Nah, kondisi X ini konstan, tetapi Y-nya masih dapat bertambah, jadi dari Y1 ke Y2. Nah, lalu ini adalah kondisi yang efisien, di mana di setiap titik efisien, the rate technical substitution of K2L adalah sama pada produksi barang X dan barang Y. Jadi ini adalah produksi yang sama pada titik ini. Keseimbangan terjadi pada baik di P1, P2 maupun P3. Terjadi singgungan antara X1 dan Y1. Kemudian terjadi juga singgungan antara X2 dan Y2. Ini adalah kombinasi faktor produksi dua produk yang lebih tepat. Sehingga alokasi K dan L yang efisien dicirikan dengan
output yang dihasilkan sudah paling besar dengan jumlah sumber daya K dan L yang sama. Pada titik A, jumlah output X2 dapat ditingkatkan dengan menggeser isokuan menjadi X3 atau dari Y2 ke Y3. Sementara di titik A, dengan total K dan L yang sama, dengan skenario tadi, menghasilkan output yang lebih rendah. Sehingga pada alokasi K dan L yang efisien pada kurva PPF, di mana alokasi K, L yang efisien untuk setiap X dan Y, pada Edward box, sebelumnya di sepanjang garis OX dikurangi OY, atau pada garis Y pada garis Y sampai dengan garis dari garis X sampai dengan garis Y. Nah, ini adalah sepanjang garis ini adalah titik yang paling efisien. Jadi ini adalah titik yang dinamakan titik, garis ini dinamakan dengan garis kontrak, sehingga garis kontrak ini menunjukkan titik yang paling efisien, di mana pada titik baik di P1, P2 maupun P3, di sini baik produksi Y maupun produksi X sama-sama mendapatkan keuntungan yang sama dari kombinasi faktor produksi tersebut. Sehingga garis kontrak atau garis dari X sampai dengan Y ini dikenal dengan garis PPF, di mana definisi kurva PPF adalah kurva yang menggambarkan alternatif kombinasi output yang dihasilkan dari sejumlah kombinasi input dalam jumlah tertentu yang dipergunakan. Baik, sampai di sini yang dapat saya jelaskan. Jika masih ada pertanyaan atau hal yang ingin didiskusikan, dapat kita lanjutkan di forum diskusi. Selebihnya saya ucapkan terima kasih sudah mendengarkan, dan apabila ada yang masih kurang, saya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.